Hampir 1,5 tahun lamanya, pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia. Berbagai aspek kehidupan terganggu, sehingga membuat kita harus beradaptasi dengan cara yang baru. Sejak saat itu pula, proses perkuliahan dialihkan pada sistem daring. Kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam mengenai perkuliahan semester genap 2020 belum memberikan lampu hijau untuk melakukan aktivitas di kampus. Wacana akan adanya pembelajaran tatap muka sering tersiar menjelang semester baru. Namun, harapan tersebut acap kali pupus karena angka positif yang tiba-tiba melonjak. Begitupun situasi yang kita hadapi hari ini. Mendekati semester ganjil, pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menegaskan untuk pembelajaran luring dimulai pada bulan Juli menjadi pertimbangan kembali. Lantas, bagaimanakah langkah yang diambil oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung menanggapi hal tersebut? Jadi nanti apakah kita di semester ganjil itu September mulainya ya? Ya benar Pak. September. Apakah daring atau luring atau blended itu nanti kita sepenuhnya terkait atau merujuk kepada beberapa. Ya, pertama merujuk kepada edaran dari Dirjen. Ya. Nah, tapi biasanya edaran Dirjen itu tidak jauh berbeda dengan edaran dari Kementerian Dikbud. Dalam hal ini Dikti ya. Lalu, kalaupun nanti turun ya surat edaran dari Kemendikbud atau Kemenak atau Dirjen Diktis, Dirjen Pendis terkait dengan perkuliahan di semester ganjil, itu pasti opsinya itu paling maksimal itu blended. Blended itu artinya campur ya. Ada yang online, ada yang offline. Nah, kalaupun itu ada surat edaran itu, kita tetap harus berkomunikasi dengan gugus tugas Kota Bandung. Ya. Karena Kementerian Agama dan Dikbud kan tidak tahu kondisi masing-masing lokasi. Benar. Jadi nanti kita akan koordinasi antara gugus tugas UIN Bandung dengan gugus tugas Kota Bandung terkait memungkinkan atau tidak kita melakukan perkuliahan blended di bulan September yang akan datang. Mengenai rencana sistem blended atau hybrid yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi, mengacu edaran Dirjen Dikti, terdapat berbagai peraturan dalam pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka. Beberapa poin diantaranya yaitu, perguruan tinggi harus berkoordinasi dengan Pemda atau Satuan Tugas Penanganan COVID di daerah. Warga kampus dari luar daerah wajib menjalani swab test yang dilanjutkan dengan isolasi mandiri selama 14 hari. Mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua. Nanti akan ada surat formulir ya ke orang tua masing-masing untuk mahasiswa di bawah 21 tahun. Apakah diizinkan atau tidak ya. Itu di surat edarannya. Tapi nanti mungkin prakteknya kita tidak saja untuk 21 tahun. Saya kira seluruh mahasiswa akan diminta orang tuanya menyetujui apakah bersedia anaknya kuliah secara offline atau tidak. Ya itu di edarannya seperti itu. Sebagaimana penerapan adaptasi kebiasaan baru yang membatasi jumlah kerumunan, pada sistem blended hanya sebagian mahasiswa yang diizinkan untuk mengikuti perkuliahan offline. Dari wawancara bersama Wakil Rektor 1 UIN Bandung, Rosihan Anwar, dijelaskan bahwa dalam mempersiapkan perkuliahan hybrid, UIN Bandung telah menyiapkan beberapa skenario kemungkinan yang akan diterapkan dan ditelaah sebelumnya oleh pihak Satgas COVID daerah.
Diskusi tentang perkuliahan blended ini sebenarnya sudah kita bicarakan. Nanti gini ya, perjalanannya ya. Iya, Pak. Nanti tim akademik dengan gugus tugas itu menyusun konsep atau skenario-nya seperti apa, dan itu nanti akan diputuskan ya. Kami nanti akan mengundang dari unsur mahasiswa sebelum diputuskan secara bersama ya. Jadi mudah-mudahan nanti di bulan Juli itu sudah selesai konsep sampai finalnya ya. Nanti kemudian bulan Agustus disosialisasikan ke mahasiswa dan sebagainya, sehingga September itu dijalankan kalau misalnya blended itu diputuskan diberlakukan. Kalau kita mengikuti regulasi 50%, nah ini yang kemudian ada beberapa skenario, nanti juga kita akan minta masukan dari mahasiswa. Kalau kita ngambil beberapa studi banding, misalnya kemarin studi banding dengan UGM. UGM itu hanya memberlakukan kuliah online luring itu untuk semester 1 sekarang dengan semester 3. Karena mereka kan belum pernah ke kelas sama sekali. Itu skenario pertama. Skenario yang kedua, yang akan kita izinkan online itu adalah kuliah berbasis praktikum yang tidak bisa secara online, kayak misalnya di fakultas jurusan di Saintek itu kan ada banyak lab-lab itu yang mereka tidak bisa itu online kecuali dengan offline ya. Nah, itu skenario yang kedua. Skenario yang ketiga, jadi kalau misalnya Anda satu kelasnya ada 40, ya 20-nya gantian ya, 20-nya online dan offline. Nanti setengah semester yang ini semua pulang, nanti yang di sana balik ke kampus, setengahnya seperti itu. Berbagai keterbatasan selama perkuliahan daring tentunya menjadi kesulitan bagi setiap mahasiswa, terutama bagi teman-teman yang memiliki kegiatan praktik. Belum lagi faktor-faktor lain yang menghambat dalam pembelajaran dan segala prosesnya. Rutinitasnya tuh kayak lihat laptop, lihat layar gitu. Otomatis secara fisik tuh capek, secara pikiran juga capek. Udah gitu kan di rumah ya. Nah, kalau di rumah tuh pekerjaan seorang anak bukan cuma kuliah, tapi ada juga kerjaan rumah. Jadi ya capeknya double sih kalau dari gitu. Untuk efektivitas masih dirasa kurang karena ya secara komunikasi juga kan tidak seluas pada perkuliahan biasanya. Mungkin kalau biasanya ketika mahasiswa terhambat bisa langsung bertanya pada dosen. Jadi sulit paham dari sisi pembelajaran, sulit paham kalau misalkan dibandingkan dengan belajar di kelas langsung. Pembelajaran daring cukup membosankan dan menguras mental. Kenapa demikian? Karena ya saya pagi-pagi udah buka HP terus mengulangi seperti itu, sehingga membuat hidup saya berasa ini saya mahasiswa atau bukan gitu. Terlepas apapun itu, diharapkan semester depan dapat lebih dievaluasi lagi, dapat ditingkatkan baik secara fasilitas ataupun hal-hal lain yang mendukung perkuliahan. Jadi harapannya walaupun tatap muka secara terbatas itu nggak apa-apa, yang penting bisa tatap muka aja. Saya harapan ya kalau bisa offline gitu. Harapannya sih pengen offline ya gitu. Perkuliahan secara normal tentu menjadi harapan kita semua. Namun, pandemi ini nampaknya belum menunjukkan sinyal untuk berakhir. Sebagai penutup wawancara kami bersama Wakil Rektor 3, pihak kampus menegaskan kembali bahwa keputusan akhir berada di tangan Satgas Covid Kota Bandung. Tinggal melihat bagaimana keadaan nanti menjelang perkuliahan semester ganjil. Keputusan hibrid atau tidak gitu, hibrid atau online offline itu kita menunggu edaran dari Dirjen Pendis, kemudian nanti hasil izin dari Satgas Kota Bandung. Kita sudah pertimbangkan apa yang harus diperbuat, apa yang harus disiapkan, segala macam sudah kita inventarisir, tinggal nanti kita menunggu finishingnya seperti apa.
Thank